Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum hadzal yaum? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertemuan pada siang hari ini. Sebelumnya saya bertanya pada kalian, ada yang tidak masuk atau hadir semuanya? Ada tidak masuk, sakit, ada yang izin ya. Nah, ya semoga yang sakit cepat sehat ya. Amin. Terus ini kan berpas-pasan dengan hari apa ini? Arafah. Puasa sunnah Arafah semuanya. Ya, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi tentang jual beli dalam kitab fikih. Sudah sampai kitabul buyu ya. Kita mulai saja. Sebelum saya terangkan, saya maknai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca surat Fatihah dulu untuk pembukaan materi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ahli surga dan masjid tertahan. Walillahil ta'ala bisa baca Rasulullah wa nabiyyil ini wa jami'nya al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir firli wa liwalidayya wa lijami'il mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'zima wa ta'alluma wa nafa'a wal ilma wal mulaqata wal tadhkira wal inada wal ihtimayata wal haifur ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa salama ala khairi kitabillahi wa rahmatihi wa qurbi wa sawahih subhanahu wa ta'ala. Kita langsung mulai. Kita maknai dulu sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bikum bid-dharain amin ya rabbal alamin. Kitabul buyu'i utawi dikun nerake pira-pira akad jual beli. Wa ghayya lan liyane buyu' minal muamalati bayane saking pira-pira muamalah utawa akad transaksi. Al-buyu' utawi jual beli salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. BU ainin rupane siji jual beli barang, musahadatin kang bisa ditingali. Baca izun mongko iku hukume wenang atau boleh. Wa bai'u sayyi'an nomor loro jual beli sesuatu mausufin kang disifati apa sek fidzimati ing dalem tanggungan. Fajaizun mongko iku hukume boleh. Ida wujidan dengan syarat ing dalem nalikane
ketemu apa sifat atau ciri-ciri alama yang atas perkara sifat kang disifati apa bihima wa bai'u ainin nomor 3 jual beli barang ghaibatin kang ora ana gaib lam tuzahat kang durung ditingali atau belum disaksikan apa ain balaya juzu mongko ora oleh atau ora wenang apa bu ainin ghaibah ya siap ulang sah bu kulli tahirin jual beli saben-saben perkara kang suci muntafain kang dialap manfaat apa bi kulitohir mamlukin kang dimiliki apa kulitohir walayasya ulan ora sah apa bai'u ainin jual beli barang najisatin kang najis walam malam ora sah apa ngedol barang la manfaata kang ora manfaat iku mujud fihi ing dalem ma. Pada materi siang hari ini kita membahas tentang jual beli, akad jual beli dan yang lainnya dari transaksi-transaksi yang lain seperti pesan, apalagi utang dan lain sebagainya. Nah, jual beli ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu jual beli barang yang bisa dilihat. Maka jual beli ini hukumnya boleh dan sah. Yang kedua ada jual beli barang namun disifati dalam tanggungan. Maka ini juga hukumnya sah dan boleh. Tapi ada syaratnya, harus ditemui ciri-ciri barang yang disifati tadi. Contoh, kamu beli online, barang di online itu sudah ada ciri-cirinya. Ketika sesuai dengan ciri-ciri barangnya, maka itu menjadi sah, sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan ya. Terus yang ketiga itu ada jual beli barang yang gaib atau tidak kelihatan, yang belum pernah terlihat, maka ini tidak sah dan tidak boleh. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kamu beli barang tapi belum mengetahui barangnya, nah ini maka tidak sah. Harus, karena disyaratkan itu harus apa? Barangnya harus kelihatan dulu. Kalau belum pernah melihat sama sekali, maka nanti jual belinya jadi tidak sah, gitu ya. Terus jual beli juga sah, itu syaratnya. Jual beli yang bisa sah itu syarat barangnya, syarat barang yang boleh dijual belikan itu ada 3 ya. Yaitu apa? Yang pertama, barang yang dijual belikan itu harus suci. Yang kedua, jual beli barangnya itu harus bermanfaat. Yang ketiga, barangnya yang dijual belikan itu harus sudah dimiliki. Kalau milik orang lain dijual tidak boleh. Kamu minjam barang kok dijual,
nggak boleh. Harus milik kamu sendiri, harus milik kamu sendiri yang boleh untuk dijual belikan. Paham ya? Maka dalam jual beli barang najis itu juga tidak sah, tidak boleh, karena tidak memenuhi syarat harus suci. Jadi kamu jual beli pupuk, kamu punya pupuk kandang sapi, tai sapi atau teletok umpamanya. Ini kalau dijual beli kan nggak sah karena tidak memenuhi syarat barang yang jangan suci ya, harus syarat barang yang boleh dijual belikan itu harus suci. Kalau tidak suci nggak sah dan nggak boleh. Atau kamu jual beli barang yang tidak ada manfaatnya secara umum. Contohnya apa? Kamu jual beli semut. Semut itu ada manfaatnya enggak? Secara orang umum tidak ada. Ada manfaatnya bagi orang khusus. Contohnya semut Jepang. Umpamanya untuk obat penyakit apa? Bukan penyakit gula diabetes. Itu ada semut Jepang. Itu ya tidak boleh karena yang tahu hanya segelintir orang, tidak semua orang tahu. Contoh lagi apa? Jual beli cacing. Ada manfaatnya enggak? Ada. Tapi segelintir mau mancing paling ya, mancing atau untuk apa? Kosmetik. Kalau jual cacing Pak? Juga tidak boleh, ya karena manfaatnya tidak semua orang tahu, tidak umum manfaatnya. Ya. Kalau manfaatnya tidak umum itu tidak sah. Gitu ya. Tapi kalau jangkrik itu tinggal tapi ulama oke itu berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat jangkrik itu termasuk belalang atau tidak. Kalau yang mengatakan termasuk belalang berarti boleh. Karena belalang itu halal ya. Kalau tidak termasuk belalang maka tidak boleh. Karena kemanfaatan dari manfaatnya tidak ada ya. Ada tapi sedikit orang yang tahu. Banyak ya seperti jual beli ular kobra nggak oleh. Walaupun ada kemanfaatannya diambil apanya itu? Misalnya kulitnya untuk obat itu yang rasanya kecut itu loh. Oh itu Empedunya itu untuk obat biasanya. Itu tidak boleh. Ya karena yang tahu hanya segelintir. Tidak semuanya tahu. Tuh. Jadi kesimpulannya apa namanya jual beli itu ada di? Iya. Apa yang mau? Jual beli barang Terus? Jual beli barang yang pagi dalam tanggalnya. Dan apa? Dalam tanggal. Angka 3? Terus? Cukup? Terus? Cukup. 3. Jadi kesimpulan dari jual beli ya, buyuk ya. Buyuk itu ada berapa tadi? 3. Yang pertama BO Ainin Musahadatin ya. Jual beli yang bisa terlihat. Yang kedua apa? Bayu Saikin Mausufin atau jual beli sesuatu yang disifati ya. Yang ketiga BO Ainin Ghaibah lam tusaha
Terus syarat jual beli ada berapa? Ada 3. Syarat barang yang syarat mabik ya. Mabik atau barang yang dijual belikan ada 3. Yang pertama apa? Tohir harus suci. Yang kedua muntafa. Ya muntafa manfaat ya. Yang ketiga mamluk. Ini cukup ya. Nah ini dari kesimpulan pada siang hari ini materi yaitu jual beli itu ada 3 macam ya. Ada 3 macam dan syarat barang yang boleh diperjualbelikan itu ada 3 macam juga. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Monggo ada pertanyaan belum? Dekat. Ya oke, ini tadi penjelasan materi pada siang hari ini. Mungkin ini saya kasihkan pada kalian. Mungkin ada yang bertanya dari perwakilan 1 laki-laki, 1 perempuan. Dari laki-laki dulu. Mungkin ada yang bertanya. Saya Pak. Ya, siapa namanya? Hamdan. Ya, silahkan apa yang ditanyakan? Ya, jadi kan sekarang zaman itu sudah maju ya Pak ya. Ya. Ada yang namanya itu jual beli secara online seperti ada aplikasi Shopee, Lazada dan lain-lain. Dan situ dicantumkan bahwasanya produk-produk yang dijualkan itu kan sudah jelas Pak. Ada misalnya dia menjual minyak goreng atau lain sebagainya. Nah, tapi ketika sudah dipesan dan dikirim tidak datang barangnya, tapi tidak sesuai dengan yang kita pesan tersebut Pak. Terus bagiannya Itu bagaimana? Apakah boleh yang dinamakan buyuk Pak? Apa transaksi jual beli? Ya, terima kasih Mas Hamdan. Ini langsung saya jawab dulu ya. Jadi begini Mas, dari jual beli online ini tadi syaratnya yang ikut masuk ke jenis yang kedua atau macam yang kedua ya. Jual beli yang disifati yang sesuai cirinya. Sekarang ada timbul masalah, kamu membeli barang online sesuai pesanan. Contoh beli HP namanya, mereknya apa? Mereknya apa contohnya? Samsung umpamanya sudah sesuai speknya sudah. Lah ternyata sudah sampai di tempat kamu, sampai di hadapanmu, dicek ternyata ada yang kurang atau cacat. Ini bagaimana? Maka dalam kasus ini ya itu boleh dikembalikan karena tidak memenuhi syarat, tidak sesuai yang dipesan. Barang yang dipesan itu harus sesuai ciri-cirinya. Kalau tidak sesuai ciri-cirinya, maka boleh dikembalikan. Itu namanya nanti ada hak hiyar atau milik. Itu boleh dikembalikan lagi kan? Dari pihak penjual biasanya kayak gitu. Suruh mau video unboxing ya. Untuk tujuannya apa? Nanti ketika ada cacat atau tidak sesuai pesanan bisa dikembalikan. Itu tujuannya gitu ya. Tetap masuk dalam kategori macam ini, cuma yang tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah dipesan gitu ya. Paham nih ya? Jadi tetap masuk macam yang kedua yaitu baik mosofidima tapi yang tidak memenuhi syarat. Oke, terima kasih. Dari perwakilan yang Putri mungkin ada pertanyaan, silahkan. Saya Bapak. Ya namanya siapa? Ferry. Ferry. Oh ya silahkan Mbak Ferry. Apa yang ditanyakan? Kan Thailand itu kan dia suci Bapak. Ya betul. Terus apa hukum orang selama ini tentang jual beli Thailand? Itu kan bermanfaat juga Bapak. Oh iya. Oke.
Hanya itu yang tanya kan? Ya, terima kasih. Ini saya langsung jawab ya. Jadi begini, jual beli itu kan syarat dari apa? Barang yang boleh dijual belikan itu yang harus ada status suci, bermanfaat dan dimiliki. Nah, ketika ada orang punya teletong sapi atau kambing, contohnya, ini sudah terbiasa terjadi di masyarakat, itu yang dijual belikan, padahal tidak memenuhi syarat barang yang boleh dijual belikan. Nah, ini bagaimana solusinya gitu ya? Yang terjadi hukumnya gimana yang sudah terjadi di masyarakat? Ini ada solusi supaya tetap sah, tapi bukan masuk ke dalam angka jual beli, tidak masuk dalam angka jual beli. Karena kalau dimasukkan atau dipaksakan ke dalam bab jual beli itu tidak sah, karena syaratnya tidak memenuhi, harus barangnya suci. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan nakliyah, pemindahan kekuasaan. Jadi kamu ketika nanti membeli pupuk, contoh yang terbuat kandang itu, contohnya pupuk telek sapi, letong atau pupuk telek kambing umpamanya, itu jangan beli bilangnya. Tapi apa? Saya nakliyah, pindah kuasaan yang asalnya milik kamu jadi milik saya. Sekarang tadi itu. Lah terus uangnya ini bukan sebagai bayaran jual beli, tapi sebagai upah yang punya teletong tadi, upah untuk mengumpulkan kotorannya dimasukkan ke dalam karung, upah. Itu caranya. Bukan apa? Saya beli, tidak sah. Jadi caranya gitu, memindahkan kekuasaan yang asalnya punya kamu jadi milik saya. Nah, uang ini sebagai upah untuk kamu karena telah mengumpulkan, telah memasukkan ke dalam karung, jadi upahnya. Itu solusinya supaya tetap boleh dalam bertransaksi yang di situ tidak memenuhi syarat dalam jual beli. Paham ini ya? Cukup nih ya? Jadi kesimpulannya bagaimana? Macam-macam jual beli ada berapa tadi? Ada. Pertama. Nomor dua. Nomor tiga. Terus syarat barang yang boleh dijual belikan ada berapa? Pertama, atau suci. Kedua, bermanfaat. Terus nomor tiga, paham semua ya? Ada pertanyaan mungkin? Cukup? Ya itulah materi pada siang hari ini yang bisa saya sampaikan dari materi jual beli dan yang lainnya tadi, baik dari macam-macamnya jual beli ataupun syarat-syarat barang yang boleh dijual belikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi pada siang hari ini